Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Mira Mulia Takrini. Kali ini saya akan memulai lagi yang sudah bertahun-tahun saya tidak ngupload segmen Jumpa Malam. Ya, dan insya Allah kebelakangnya akan selalu istiqomah. Dan karena Jumpa Malam ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena kali ini saya akan sudah mengkonsep dengan baik, yaitu Jumpa Malam ini akan diisi dengan mengulas tulisan-tulisan saya yang pernah termuat di beberapa media. Namun bukan membacakan ulang secara plong, melainkan istilah tepatnya merangkum. Merangkum dan disampaikan kembali. Kenapa sih harus menyampaikan sesuatu yang pernah saya tulis? Ya karena tulisan-tulisan saya tentunya bukan hanya kosongan, melainkan sudah melalui proses diskusi, proses investigasi dan riset yang memakan waktu ya tidak singkat. Dan itu kalau jadi tulisan itu bisa dikatakan berbobot. Namun kalau hanya berbentuk tulisan, saya kira tidak semua orang bisa mengaksesnya. Bukan karena tidak bisa, melainkan memang hobinya orang beda-beda. Ada yang memang dia hobi baca, sering ngunjungin website, dan ada yang tidak, mintanya hanya dibacakan. Oke ya. Sekarang saya akan membacakan tentang ya tulisan-tulisan saya yang seperti itu. Dimulai dengan malam ini, yaitu akan membahas tentang korelasi fikih dan tasawuf. Kenapa sih harus mengetahui korelasi antara fikih dan tasawuf? Karena dipungkiri atau tidak, banyak oknum-oknum yang membentur-benturkan antara fikih dan tasawuf, banyak yang membentur-benturkan antara syariat dan hakikat. Orang yang ada yang oknum yang sok hakikat sehingga dia melalaikan syariat. Begitupun juga ada yang orang yang katakanlah dia pejuang syariat tetapi dia anti kepada tasawuf. Nah, itu tentu bertolak belakang dengan konsep dasar di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di Ahlus Sunnah itu ada trilogi, 3 aspek yang menjadi pondasi dasar, yaitu adalah akidah, syariat, dengan tasawuf. Semuanya itu harus berjalan beriringan. Memang beda, namun harus berjalan beriringan. Kalau boleh saya umpamakan, itu seperti burung yang memiliki 2 sayap. Kalau salah satu sayap itu tidak berfungsi dengan baik, maka ia tidak bisa terbang dengan baik. Ya, sama. Jadi istilahnya orang yang, makanya nanti akan kita bahas makalah Imam Malik, man tasawwufah walan, nanti akan kita bahas hal itu. Namun kita mulai terlebih dahulu dengan hadis yang mengarah tentang korelasi antara fikih dan tasawuf, atau katakanlah syariat dengan hakikat. Hadis tersebut di sini dijelaskan, Rasulullah bersabda, al ilmu ilmani, fa ilmun fil qalbi fadzaka ilmun nafi' wa ilmun alal lisani fadzaka hujjatullah azza wajal ala ibni adam. Al ilmu ilmani, ilmu itu ada 2. Ada fa ilmun fil qalbi, ada ilmu itu yang ada di hati, fadzaka ilmun nafi', itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa ilmun alal lisani, ada ilmu yang ada di atas lisan ini, ucapan. Fadzalika hujjatullah azza wajalla ala ibni adam, itu adalah hujjatullah kepada ibni Adam, kepada manusia. Memang di hadis tersebut tidak secara tersurat langsung mengatakan fikih dan tasawuf, karena waktu itu belum ada istilah fikih dan tasawuf. Namun di sana sudah istilahnya merangkum aspek dasar di sana, yaitu menunjukkan kepada sesuatu ciri khas dari tasawuf dengan fikih, yaitu ada yang batin, ada yang zahir. Tadi kan ilmu ada 2, al ilmu ilmani, ilmun fil qalbi, yaitu di dalam hati kan tersirat bukan tersurat.
Nah, itu adalah batin. Kemudian ada ilmu alal lisani, ilmu yang secara zahir. Nah, di sana kan ucapan itu adalah sesuatu yang istilahnya terindra, bukan yang ada di batin. Mengenai hadis tersebut ya, Imam Syekh Mullah Ali Al-Qori di Mirqatul Mafatih menjelaskan waqad yuhmalul awal ala ilmil batin. Yang pertama tadi, apa yang pertama? Ilmu fil qalbi itu adalah ala ilmil batin, wa tsani ala ilmil zahir. Lakin fihi anna la yatahaqqaqu syai'un min ilmil batin illa ba'da tahqiqi bi islahidz zahir. Nah, sesuatu itu tidak la yatahaqqaq syai'un, tidak tahqiq, tidak benar lah, min ilmil batin, dari ilmu batin, illa ba'da tahqiq bi islahidz zahir, illa ba'da tahaqquqi bi islahidz zahir, kecuali setelah zahirnya ini sudah baik. Kama anna ilmu zahir la yatimmu illa bi islahil batin, sebagaimana ilmu zahir itu tidak akan sempurna tanpa memperbaiki yang batin ini. Nah, jadi keduanya itu beriringan. Ilmu zahir itu tidak akan ilmu batin itu tidak akan tahakkuk, tidak akan tahqiq kecuali dengan ilmu zahir. Kemudian ilmu zahir pun tidak akan sempurna kalau tanpa ilmu batin. Nah, itu adalah sudah menunjukkan konsep dasar dari korelasi antara yang batin dengan yang zahir. Nah, tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Nah, kemudian di sana ada makalah dari Imam Malik yang sering diungkapkan mengenai korelasi antara fikih dan tasawuf. Nah, Imam Malik mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang bermantafaqqaha, orang yang katakanlah fokus di fikih, walam yatasawwab, dia tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, dia fasik. Wa man tasawwafa wala yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih sama sekali, maka dia zindik, kafir zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad haqqaqa. Orang yang mengumpulkan antara keduanya, ya, itulah yang tahqiq. Nah, di sini ya sama seperti hadis tadi, tapi memang lebih jelas di sini, yaitu orang itu dikatakan tahqiq apabila memang bisa mengkomparasikan antara fikih dan tasawuf, antara ilmu batin dengan ilmu zahir. Kemudian di sana itu, di tulisan ini saya mengutip Imam Abu Thalib Al-Makki. Beliau mengatakan huma ilmani asliyani la yastaghni ahaduma anil akhar bimanzilatil Islam, bimanzilatil Islami wal imani, murtabatun kullun minhuma bil akhar kal jismi wal qalbi la yanfakku ahadun an sahibihi. Abu Thalib Al-Makki di sini mengatakan huma ilmani asliyani, keduanya itu ilmani asliyani, merupakan dua ilmu yang menjadi asal, dua ilmu yang menjadi pondasi pokok. La yastaghni ahaduma, yang salah satu antara keduanya itu ya tidak yastaghni, itu hina itu adalah kaya itu tidak butuh, berarti ini tidak butuh, berarti ya keduanya itu saling membutuhkan. Bimanzilatil Islami wal iman, layaknya antara Islam dan iman. Murtabatun kullun minhuma bil akhar, Islam dan iman itu ya istilahnya harus saling membutuhkan. Kal jismi wal qalbi la yanfaku ahadun an sahibihi, sama seperti jasad dengan hati, jasad dengan jasmani dengan hati. Seseorang tidak mungkin hidup tanpa jasad, begitupun juga seseorang tidak mungkin hidup tanpa qalb. Qalb dengan jasad, hati dengan jasad itu berbeda, namun istilahnya itu
ya kita tidak boleh membedakan antara kita tidak keduanya meskipun berbeda ya saling membutuhkan, harus berjalan beriringan. Oke, sekarang di tulisan ini pun juga saya membahas mengenai definisi fikih dengan definisi tasawuf. Oke. Kemudian untuk definisi antara syariat dengan definisi tasawuf, Anda bisa cek langsung ya di tulisan tersebut. Saya cantumkan di deskripsi link. Kemudian mengenai hal itu, hakikat dan thariqat di ending di tulisan ini, di epilognya, saya mengatakan, saya mengutip Kifayatul Atqiya. Di sini Said Bakri bin Said Muhammad Syato mengatakan bahwasannya thariqat dan hakikat itu ya harus sejalan dengan syariat. Wal makna anna thariqah wal haqiqah kilahuma mutawaqqifun ala syariah. Semuanya ya harus bergantung pada syariat. Fala yastaqimani wala yasulani illa biha. Ya, tidak mungkin thariqat dan hakikat itu hasil tanpa adanya syariat. Fal mu'min wa in ala darajatuhu wartafa'at manzilatuhu wa sara min jumlatil awliya la tasqutu anhu al ibadah al mafruḍah fil Qur'an was sunnah. Oke. Di sana beliau mengatakan fal mu'min in ala darajatuhu, mukmin meskipun tinggi derajatnya, wartafa'at manzilatuhu, dan kedudukannya itu tinggi, wasara min jumlatil auliyai, dia sudah menjadi di golongan para wali, latas kutuanhul ibadah al mafruḍah fil Qur'an was sunnah. Ibadah yang fardu itu ya tidak gugur baginya, latas kutu tidak gugur. Jadi ada istilahnya kalau mencapai makom tertentu, syariat itu akan gugur. Ini kalau istilahnya kalau Mbah Hasyim Asy'ari di Risalatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana itu mengistilahkan orang ibahiyun. Ibahiyun itu orang yang mengatakan di antara ciri khasnya itu adalah orang yang menganggap bahwasanya kalau sudah mencapai makom tertentu maka dia sudah gugur kewajiban-kewajibannya. Orang yang misalnya dia kalau sudah makom wali ya dia tidak usah sholat, tapi cukup ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok yang semacam itu oleh Mbah Hasyim dikatakan ibahiyun. Tentu ya sesat. Ya cukup sekian penjelasan ini ya. Semoga tulisan bermanfaat. Untuk lengkapnya ya Anda bisa langsung ke website yang ada di link deskripsi saya cantumkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.